Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang elastisitas. Tentu kalian pernah naik lift. Kalau kita perhatikan di lift itu ada tulisan seperti ini, misalnya maximum load 8% or 600 kg. Nah, apa sih maksud dari peringatan ini? Ini tuh ada hubungannya dengan sifat kekuatan bahan. Jadi kalau kita lihat, yang mengangkut lift secara vertikal ke atas dan ke bawah itu berupa tali baja. Nah, tali baja ini punya batas nilai tegangan maksimum yang diizinkan supaya tali tidak putus. Misalnya, tali baja itu mampu menahan tegangan maksimum paling besar. Kita simbolinnya S max, ini tuh berarti tegangan tarik maksimum. Misalnya nilainya 1000 kg. Supaya talinya aman, nggak putus, berarti tegangan tarik yang terjadi harus lebih kecil daripada 1000. Misalnya di lift ini peringatannya 600. Nah, kalau kayak gini berarti nanti liftnya aman, tidak akan jatuh, talinya nggak akan putus. Jadi tujuan ada peringatan kayak gini di lift itu demi keamanan. Karena kalau muatannya lebih besar daripada tegangan tarik maksimum yang bisa ditahan tali, kemungkinan besar talinya akan putus dan liftnya akan jatuh. Nah, pertemuan kali ini kita akan ngebahas mirip-mirip dengan kasus ini, yaitu ketahanan suatu benda. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Di sini ada gambar karet. Terus karet ini ditarik atau dikasih gaya. Karetnya bakal gimana? Akan melar ya, atau jadi bertambah ukurannya. Terus gimana nih kalau tarikan atau gayanya sama kita dihilangkan? Bagaimana keadaan karet ketika gayanya dilepas? Karet ini akan kembali ke bentuk semula. Nah, kenapa bisa gini? Ini adalah salah satu sifat karet, yaitu bersifat elastis. Lalu berikutnya, sekarang gimana nih kalau yang ditarik atau dikasih gayanya itu plastik? Apakah plastik akan kembali ke bentuk semula setelah gayanya dihilangkan? Enggak ya, plastiknya akan jadi melar. Dia nggak akan kembali ke bentuk awal. Nah, sifat yang kayak gini kita sebut namanya plastis. Jadi ada sifat elastis dan plastis. Benda yang sifatnya seperti karet, yaitu yang bersifat elastis ya. Tentu saja benda-benda yang bahan dasarnya karet, misalnya ban, balon, atau bisa juga nih bahannya bukan dari karet tapi dari besi, tapi dibentuknya seperti ini. Kita sebut ini tuh per atau pegas. Nah, benda-benda yang sifatnya kayak karet ini yang kembali ke bentuk semula kita sebut sifatnya elastis. Lalu ada juga nih benda yang sifatnya seperti plastik. Contohnya ada kayu, kaca, batu, tanah liat, malam atau plastisin. Benda yang kalau kita kasih gaya terus gayanya kita ilangin, dia tuh tidak kembali ke bentuk semula. Ingin aja malam mainan waktu SD ya, sama kita ditekan pakai jari. Jadi malam itu jadi cekung ke dalam dan tidak akan kembali ke bentuk awal. Nah, benda yang kayak gini kita sebut sifatnya itu plastis, benda yang tidak kembali ke bentuk semula. Jadi tadi itu ada dua jenis benda yang elastis dan plastis. Contohnya karet yang elastis itu, jadi benda elastis itu benda yang jika diberi gaya lalu gaya tersebut dihilangkan, dia tuh akan kembali ke bentuk semula. Kalau benda yang plastis, misalnya plastik kayu kayak tadi, benda yang kalau dikasih gaya lalu gaya itu dihilangkan, dia itu tidak akan kembali ke bentuk semula. Jadi kalau elastis mah kembali ke bentuk semula, kalau plastis mah tidak kembali ke bentuk semula. Tapi faktanya ya, semua benda tuh awalnya bersifat elastis. Tapi kalau gayanya terlalu gede, nanti dia tuh bakal jadi plastis. Semua benda bersifat elastis, tetapi ketika mencapai batas tertentu, benda akan
berubah menjadi plastis. Misalnya gini aja, contohnya nih ada kayu yang di sini ya, kita lihat dari samping, bayangin dari samping, dia tuh kan lurus kayak gini, terus sama kita ditekan nih dengan gaya yang tidak terlalu besar, dia tuh kan bakal melengkung gitu ya. Terus sama kita gayanya dihilangin, dia akan kembali lurus lagi. Nah kan berarti kayu ini kembali ke bentuk semula ya. Kalau kembali ke bentuk semula berarti dia tuh bersifat elastis. Kayu juga awalnya dia tuh bersifat elastis, tapi kalau kita kasih gayanya besar, nanti dia tuh bakal patah sehingga nggak akan kembali ke bentuk semula. Jadi semua benda itu awalnya bersifat elastis, tapi sampai batas tertentu dia tuh bakal menjadi plastis. Contohnya karet juga, dia itu tidak selamanya elastis. Kalau kita kasih gaya yang berlebih pada karet, lama-lama dia tuh kan melar, nggak kembali ke bentuk awal, makin lebar sampai akhirnya bisa putus gitu. Jadi benda itu rata-rata awalnya bersifat elastis, tetapi ketika mencapai batas tertentu dia tuh bakal menjadi plastis. Nah yang bikin beda tiap benda itu batasnya sampai mana, batas tertentunya yang bikin beda untuk setiap benda. Yang bikin beda tiap bahan itu batas tertentu. Jadi setiap bahan itu punya tingkat elastis yang berbeda-beda. Besaran yang menentukan sifat elastis bahan itu kita sebut modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, modulus Young atau modulus elastisitas ini dipengaruhi dua besaran, yaitu ada tegangan dan regangan. Sekarang kita bahas dulu tentang tegangan dan regangan. Misalnya ini ada sebuah benda yang panjang awalnya itu L0, terus A-nya luas awalnya itu yang ini sebesar A. Lalu benda elastis ini ditarik oleh gaya F ke sebelah kanan sehingga dia bertambah panjang. Pertambahan panjangnya yaitu delta L, terus luasnya juga bertambah ya, yang awalnya cuma segini, yang biru di atas jadi bertambah besar sampai ujung kanan. Nah, tegangan ini dia itu besaran yang menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan perubahan bentuk sebuah benda. Tegangan dirumuskan dengan gaya dibagi luas. Di sini tegangan itu disimbolinnya sama sigma. Ini tuh cara bacanya sigma. Jadi yang kita tahu sigma itu kan kayak gini. Ini tuh sigma besar, yang ini sigma kecil. Ini simbol dari tegangan. Terus di sini ada F, berarti gaya yang dikenakan pada bendanya. Satuan F itu Newton. Terus di sini ada A. A itu luas penampang yang dikenai gaya. Nah, luas penampangnya itu yang sini. Kan yang ditarik sama gaya itu luas yang sini ya. Nah, berarti ini tuh A-nya. Gitu. A itu luas yang dikenai gaya. Luas itu satuannya meter persegi ya. Oleh karena itu tegangan satuannya menjadi Newton per meter persegi. Kalau benda bisa nahan tegangan berarti benda itu kuat atau tidak mudah patah. Misalnya besi, kalau ditarikan nambah panjangnya nggak akan sebesar ini ya. Besi itu bisa aja bertambah panjang, cuma sangat kecil, tidak kasat mata. Besi juga masih bersifat elastis. Selanjutnya ada regangan. Regangan adalah perubahan ukuran benda yang mengalami tegangan. Tadi benda kalau mengalami tegangan atau dikasih gaya itu kan bakal berubah bentuknya ya. Nah, regangan ini cuma ngebandingin perubahan panjangnya dibanding panjang awal. Misalnya ada karet. Karet ini panjang awalnya L0. Lalu karet ini dikasih gaya ke sebelah kiri. Karet ini bakal bertambah panjang. Misalnya pertambahan panjangnya kita simbolin sama delta L. Jadi pertambahan panjangnya itu segini, awalnya segini jadi segini. Kita namain pertambahan panjangnya misalnya delta L. Nah, regangan ini cuma ngebandingin delta L dibandingin L0, pertambahan panjang banding panjang awalnya. Kita lihat pertambahan panjang berarti ujungnya tuh satuannya berarti meter kalau panjang.
panjang awal juga sama satuannya meter, berarti ini kan meter per meter, coret tuh habis. Makanya regangan ini tidak bersatuan atau tidak berdimensi. Nah, kita masuk ke bahasan utama, yaitu modulus yang atau elastisitas. Jadi modulus yang ini menunjukkan ukuran ketahanan suatu material untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada material tersebut. Di sini ada kata deformasi elastis. Apa sih deformasi itu? Deformasi itu perubahan bentuk, posisi, dan dimensi dari suatu objek. Atau simpelnya deformasi itu perubahan bentuk. Jadi modulus elastisitas itu nunjukin ketahanan suatu benda untuk mengalami perubahan bentuk ketika dikasih gaya. Nah, untuk setiap benda nilai modulus yang itu berbeda-beda. Modulus yang ini dirumuskan dengan tegangan dibagi regangan. Jadi modulus yang itu simbolnya kayak gini ya. Ada juga yang nulisnya tuh gamma, sama aja. Ini modulus yang itu tegangan dibagi regangan. Berarti sigma dibagi E ya. Sigma tadi kita udah dapat tegangan itu gaya dibagi luas dibagi regangan itu delta L dibagi L0. Udah gini tinggal kita kaliin gini ya, jauh kali jauh dibagi dekat kali dekat, makanya jadi F dikali L0 per A dikali delta L. Kalau kita lihat tegangan itu satunya Newton per meter kuadrat ya. Kalau regangan tadi dia nggak punya satuan, makanya di sini satuan dari modulus yang itu sama kayak tegangan, yaitu N per M kuadrat. Di sini ada tabel nilai modulus yang untuk berbagai bahan. Di sini satuan modulus yangnya Pascal, ini tuh sama aja kayak Newton per meter kuadrat. Pascal itu sama dengan Newton per meter kuadrat. Semakin tinggi nilai E berarti bendanya itu semakin kaku, berarti dia semakin tahan terhadap perubahan bentuk ketika dikasih gaya. Di sini nilai terbesar dari E itu pada bahan wolfram. Sedangkan nilai modulus yang terkecil dimiliki oleh karet. Artinya karet ini bahan yang paling mudah mengalami perubahan bentuk. Jadi semakin kecil nilai modulus yang berarti dia semakin mudah mengalami perubahan bentuk. Kalau semakin besar berarti dia semakin kuat, semakin tahan terhadap perubahan bentuk ketika dikasih gaya. Nilai modulus yang ini merupakan ciri khas dari tiap bahan benda. Jadi benda satu dan yang lain tuh pasti nilainya beda-beda. Sifat elastis suatu bahan bisa digambarkan pada grafik kayak gini, yaitu grafik tegangan terhadap grafik regangan. Misalnya kita bayangin karet aja ya. Jadi karet itu kan sifatnya elastis. Kalau kita masih narik karet itu dalam batas normal, di grafiknya itu masih berupa garis lurus kayak gini. Masih berlaku hukum Hooke yang nanti akan dijelaskan. Di hukum Hooke itu simpelnya semakin besar gaya yang dikerjakan pada suatu benda, berarti semakin besar juga pertambahan panjangnya. Karetnya ditarik lagi sampai sini, dia tuh masih memenuhi batas elastis, masih bersifat elastis. Tapi kalau kita tarik terus sampai ke titik C nih, di titik tekuk ini, si benda tuh sudah mengalami deformasi, perubahan. Yang asalnya elastis dia tuh sudah menuju plastis. Misalnya karet berarti dia tuh udah nggak kembali ke bentuk semula, nah dia jadi melar. Terus kalau kita tarik terus menerus kayak gini, nah di sini di titik D dia itu udah nunjukin perubahan bentuk permanen. Berarti kalau karet dia tuh udah makin melar aja, nggak bisa kecil lagi. Terus kalau kita tarik terus secara berlebihan, dia bakal sampai ke titik patah atau dia tuh putus, rusak. Ini sifat elastis suatu bahan tuh digambarkan grafik kayak gini. Kayak contoh di awal tadi, yaitu tali baja pada lift ya. Kalau muatannya masih di batas tegangan tarik maksimum, misalnya yang tadi 600 kilo, berarti si tali bajanya itu masih bersifat elastis, masih ada di titik B.
Tapi kalau muatannya sudah melebihi 600, dia itu dikhawatirkan akan mencapai deformasi plastis, berarti dia tuh nggak kembali ke bentuk semula, atau bisa aja sampai titik E dia tuh bisa patah. Itu jadi prosesnya digambarkan pada grafik ini. Manfaat elastisitas dalam kehidupan, contohnya dalam bidang olahraga. Di sini ada papan loncatan pada cabang olahraga loncat indah. Nah, di sini kan papannya juga enggak terbuat dari karet ya, dari kayu, anggaplah gitu. Nah, kayu juga bisa bersifat elastis, kayak tadi yang sudah dijelaskan. Dengan memanfaatkan sifat elastisitas dari kayu ini, atlet itu bisa loncat lebih tinggi. Lalu ada juga pada tali busur yang ini, cabang olahraga panahan. Jadi tali busur ini kan ngasih gaya pegas ya pada panahan, sehingga panahan itu bisa meluncur menuju sasaran. Itu memanfaatkan sifat elastisitas dari bahan ini, karet misalnya. Selain dalam bidang olahraga, manfaat elastisitas dalam kehidupan yaitu dalam bidang rancang bangun, untuk menentukan jenis logam yang digunakan dalam membangun jembatan, pesawat, rumah. Jadi kalau ngebangun itu modulus yang sifat elastis bahan itu harus diperhitungkan. Contoh soal pertama, kawat yang panjangnya L dan diameter D bertambah panjang X saat ujung bawahnya diberi beban F. Jadi di sini tuh ada kawat, misalnya kayak gini. Dia itu misal panjang awalnya L, terus diameter yang ini berarti nilainya D, dan bertambah panjang X saat ujung bawahnya diberi beban F. Misalnya di bawahnya digantungi beban sebesar F sehingga dia bertambah panjang, misalnya panjangnya jadi segini. Nah, pertambahan panjangnya itu X, atau X ini sama aja kayak delta L ya, pertambahan panjang. Terus di sini jika kawat sejenis itu berarti bahannya sama. Kalau bahannya sama berarti nilai E-nya itu sama. Kita namain ada E kawat 1 sama E kawat 2. Jika kawat sejenis yang panjangnya 2L, kawat 2 itu panjangnya 2 kali lipat dari kawat pertama, terus diameternya 2 kali lipat juga, diberi beban 2F. Maka akan bertambah panjang sebesar, berarti kalau kawat 2 delta L-nya berapa? Kita namain delta L2-nya berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, kalau kita lihat yang diketahui di sini ada L, ada diameter, ada gaya, ada pertambahan panjang, berarti kita tuh pakai persamaan modulus yang atau modulus elastisitas. Di sini dikasih kata kunci nih, kawatnya sejenis. Jadi kita bisa tulis E1 sama dengan E2. Udah gini, tinggal kita jabarin aja. Kan E1 itu sama dengan E2. E itu kan persamaannya F dikali L0 per A dikali delta L ya. Karena ini kawat 1 berarti 1, 1, 1, 1. Sama dengan F2 L02 dibagi A2 delta L2. Tinggal kita jabarin, terus kita masukin angkanya. Yang ini yang kawat 1 berarti yang ini yang kawat 2. F1 gaya di kawat 1 itu namanya F aja, dikali L01, panjang awalnya itu L besar, dibagi A-nya. A itu luas, tapi di sini ketahuinya diameter. Kan di sini bentuknya berupa tabung, anggap si kawatnya tuh. Berarti luasnya juga luas dasar tabung, yaitu berupa lingkaran. Luas lingkaran itu 4VD kuadrat. Kita masukin A-nya ganti jadi 4VD 1 kuadrat. Nah, D1-nya berhubung D, jadi langsung aja D kuadrat dikali delta L1, pertambahan panjang kawat 1. Itu X, berarti ganti X sama dengan F2 nilainya 2F, L02 nilainya 2L,
dibagi A2, A-nya jabarin ke sini 4V. Jadi kan 4V D2 kuadrat ya. D2-nya itu 2D. Kita masukin, berarti 2D dikuadratin ya. 2D dikuadratin itu berarti jadi 4D kuadrat dikali delta L2. Nah, ini yang ditanyain. Tinggal kita coret. F-nya coret ada di kanan kiri. L juga coret. 4V juga coret. D juga coret. Udah ya. Terus yang sebelah kanan nih, di atas ada 2 kali 2 dibagi 4. Berarti 4 bagi 4 ya. Habis. Jadi diperoleh hasilnya di sini tuh sisa X, di sini sisa delta L2. 1/X sama dengan 1/delta L2. Sama kita kali silang, berarti jadi delta L2 sama dengan X. Pertambahan panjang kawat 2 yaitu X, berarti bertambah panjangnya sama kayak kawat 1, walaupun panjang kawat 2 lebih besar, diameternya juga lebih besar, gayanya juga lebih besar. Sesuai persamaan dari modulus yang. Oke. Contoh soal kedua, 4 buah pegas diukur tegangan dan regangannya sehingga digambarkan seperti grafik berikut. Di sini ada grafik tegangan terhadap regangan harusnya ya. Nah, di sini ada 5 pegas tapinya A, B, C, D, dan E. Berarti ini harusnya ada 5. Nah, pegas ini termasuk benda yang elastis ya. Tadi udah dijelasin sifatnya yang kembali ke bentuk semula. Terus di sini ditanyain pegas yang memiliki modulus yang terbesar ditunjukkan oleh huruf. Kita tahu persamaan modulus yang itu kan E sama dengan tegangan dibagi regangan. Kita mau cari nilai E paling besar, berarti tinggal tegangan dibagi regangan aja dari tiap pegas. Kita lihat titik A. Tegangannya itu kan nilainya besar ya, paling tinggi di antara yang lain. Berarti tegangannya besar. Kita tarik ke sumbu yang regangan, ke sumbu sini nilai regangannya, tapi dia paling kecil, mendekati 0 sini. Nilai regangannya kecil. Sesuatu yang nilainya besar dibagi yang kecil nilainya pasti besar. Ini buat benda A. Buat benda B juga sama gitu caranya ya. Tegangannya dia lebih kecil, tapi regangannya lebih besar karena lebih kanan. Kita lihat titik ekstrim. Misalnya benda A udah sama, sekarang benda E. Benda E di sini kita tarik ke sumbu tegangan, yaitu nilai tegangannya kecil. Nilai tegangannya kecil dibagi regangannya. Kita lihat tarik ke sumbu regangan nilainya besar karena paling kanan. Nilai yang sangat kecil dibagi nilai yang besar, hasilnya itu kecil. Ya, berarti dari sini nilai modulus yang terbesar itu ada pada pegas A dan nilai modulus yang terkecil ada di pegas B. Atau kita bisa lihat juga dari kecuraman grafik. Kalau grafiknya makin curam, berarti dia itu nilai E-nya semakin besar. Curam itu yang gini banget, mendekati tegak lurus, mendekati garis lurus vertikal. Nah, garis A itu lebih curam daripada garis E yang gini ya. A ini curam, makanya nilai E-nya lebih besar atau paling besar, sehingga modulus yang terbesar dimiliki oleh pegas A. Contoh soal ketiga, modulus yang kawat P besarnya 9 kali modulus yang kawat Q dan memiliki panjang yang sama. Kita baca sekalimat terus kita tulis persamaan matematisnya. Di sini kan modulus yang kawat P besarnya 9 kali modulus yang kawat Q. Nah, dari kalimat ini kita bikin persamaan matematis. E kawat P nilainya tuh 9 kali yang kawat Q. Ini jadi EP sama dengan 9 EQ dan memiliki panjang yang sama, berarti kawat PQ itu panjangnya sama, kita tulis LP sama dengan LQ. Ketika ujung P dan ujung Q diberi beban yang sama, beban itu setara sama kayak gaya,
berarti FP-nya sama dengan FQ. Ternyata pertambahan panjang kedua kawat sama, pertambahan panjangnya juga sama, berarti delta LP sama dengan delta LQ. Ini berarti kita lihat di opsi semuanya itu kalimatnya awalnya diameter kawat P, berarti kita tuh harus cari DP. DP itu sama dengan berapa kali DQ. Caranya gimana? Mirip sama soal pertama, di sini kita udah dikasih persamaan ini, EP sama dengan 9 EQ. Ya, kita jabarin. Ingat di sini EP sama dengan 9 EQ, sisanya sama panjang gaya sama keterangan panjangnya. Saya tulis lagi, EP sama dengan 9 EQ. EP E itu persamaannya kan FL0 per A kali delta L. Tadi itu katanya bebannya sama, panjang kawatnya sama, terus pertambahan panjangnya juga sama. Yang beda tuh cuman diameternya. Diameter tuh ada hubungannya sama A. Berarti kita tuh lihat yang bedanya aja. Kalau yang sama mah kan ujungnya dicoret. Jadi kita tuh cuman dapat dari sini E itu sebanding sama 1 per A. Di sini kita tulis berarti EP itu sama dengan 1 per AP. Sama dengan 9 1 per AQ. Nah, luas dari kawatnya kita anggap berbentuk tabung yang dasarnya lingkaran, berarti luas lingkaran 4VdP kuadrat sama dengan 9 kali 1 per 4VdQ kuadrat. Di sini bisa dicoret ya 4V-nya. 4V-nya coret. Tinggal kayak gini. Berarti 1 per dP kuadrat sama dengan 9 per dQ kuadrat. Nah, biar enak, biar nggak 1 per, kita balik aja, yang bawah jadi di atas, yang atas jadi di bawah. Jadi dP kuadrat sama dengan dQ kuadrat per 9. Tahu kan ini masih kuadrat, supaya kuadratnya hilang kita akarin dua-duanya kayak gini ya. Jadi persamaannya dP sama dengan dQ per 3 atau dP sama dengan 1 per 3 dQ. Ini jawabannya. Kita lihat di opsi dP sama dengan 1 per 3 kali kawat Q, berarti yang A jawaban. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup